semua, salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Bang doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selama pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu sebagai berikut. Pemetaan kompetensi dasar terdiri dari 3 mupel, yaitu Bahasa Indonesia, SPDB, dan IPA. Kita tahu setiap saat kita itu bernafas. Saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Kira-kira otot manakah itu? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini, yaitu materi kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Kira-kira apa fungsi organ pernafasan bagi manusia? Ada yang tahu ya, anak-anak? Apa ya? Ya, saya tahu. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru atau alveolus. Fungsi organ pernafasan bagi manusia adalah untuk membantu manusia dalam menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, anak-anak, pada ulasan pertama kita sudah membahas setiap kita bernafas, saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Nah, kita akan bahas. Bernafas membutuhkan kekuatan otot. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Nah, ini dia. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, ini merupakan diafragma yang berada di bawah paru-paru. Ini merupakan gerak otot diafragma saat bernafas. Sudah jelas ya? Yaitu otot pernafasan utama, saya ulangi, adalah diafragma. Bernafas membutuhkan kekuatan otot. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Sekarang kita akan belajar proses menghirup udara. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Berikutnya, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Kemudian, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Itu tadi merupakan proses menghirup udara. Berikutnya kita akan belajar tentang proses menghembuskan udara. Yang pertama,
gas karbon dioksida dikeluarkan oleh alveolus. Kemudian paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Tulang rusuk bergerak ke atas dan keluar. Udara keluar melalui saluran pernafasan. Udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida dan uap air. Yang Pak Agung jelaskan merupakan proses menghembuskan udara. Bagaimana? Kalian sudah paham penjelasannya yang barusan Pak Agung berikan? Mudah-mudahan kalian cepat mengerti ya. Proses menghirup dan menghembuskan udara. Kalian perhatikan di sini ada tampilan proses menghirup dan menghembuskan udara. Jadi kalau kita menghirup, udara masuk melalui hidung, kemudian ke saluran pernafasan dan masuk ke dalam paru-paru. Dan sebaliknya, dari paru-paru, alveolus yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernafasan menuju hidung, dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, sedangkan otot diafragma saat kita bernafas akan berubah jadi seperti tampilan berikut ini ya. Bernafas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernafasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Dengan organ pernafasan yang terlatih baik, kamu dapat mengatur pernafasan dengan lebih baik. Pengaturan pernafasan sangat diperlukan misalnya pada saat kamu menyanyi. Nah, sekarang coba kalian berlatih menyanyi lagu Gugur Bunga yang diciptakan oleh H. Mutahar dengan Do sama dengan G dengan ketukan 4/4. Silakan berlatih. Lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Nah, tahukah kamu ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut. 1. Lagu bersifat sedih. 2. Lagu kurang bersemangat. 3. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 atau Mi dan diakhiri dengan nada 6 atau La. Siapkan alat musik sederhana, misalnya pianika atau alat musik lainnya yang ada di daerahmu. Cobalah mainkan lagu Gugur Bunga dengan menggunakan alat musik tersebut. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Nah, perhatikan anak-anak contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. Nah, di sini ada urutan A, B, C, D, E, F, G, A. Kembali ke A lagi dengan jarak interval nada yaitu A ke B 1, B ke D setengah, C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1 atau 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6 ini La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Bagaimana? Sudah paham ya? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana pengaruh otot diafragma terhadap proses pernafasan pada manusia? Pengaruh otot diafragma terdapat proses pernafasan pada manusia. Saya ulangi, pengaruh otot diafragma terhadap proses pernafasan pada manusia adalah saat otot berkontraksi, diafragma akan mendatar dan rongga dada membesar. Kondisi ini adalah masa ketika udara pernafasan
akan masuk dalam rongga dada. Sebaliknya, saat otot diafragma berelaksasi, diafragma akan melengkung ke atas dan rongga dada pun menyempit. Udara pernafasan akan dikeluarkan dari rongga dada. Nah, seperti kalian lihat pada tampilan berikut, ini adalah proses pernafasan pada manusia saat rongga dada menghirup udara dan mengeluarkan darah dari paru-paru. Demikian materi kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 5. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Bye-bye.